Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadirin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagai al-mu'allif hadal kitab al-imam al-allama al-qadhi al-sudi al-asbahani sebagai al-allama syekh Ahmad bin Qasim al-Buzi sebagai al-maqam syekh Ahmad bin Sa'id والمسلمين والمسلمات شهود الله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وببركاته في دارين آمين. كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. Bab menjelaskan tentang masalah jual beli dan selainnya daripada hal-hal yang sifatnya muamalah. Dalam fikih itu ada 4 pembahasan secara umum atau secara garis besar. Pertama tentang ibadah. Ibadah itu mulai kita wudu, sholat, puasa, zakat, haji gitu. Itu insyaallah secara umum kita sudah mengetahuinya. Yang kedua adalah muamalat. Muamalat itu adalah interaksi kita sesama manusia. Mulai dari jual beli, mulai lagi kita bekerja sama dalam usaha, jual beli secara online, ya. Masuk lagi nanti bagaimana hukum tentang riba, ya. Pokoknya segala sesuatu yang terkait kepada manusia. Yang ketiga ada muamalat. Muamalat itu munakahat. Munakahat itu berbicara mengenai tentang pernikahan, ya, pernikahan mulai dari nikah, ada talak, ada rujuk, ada li'an, ada ilah, ya, dan seterusnya. Itu pembahasan mengenai tentang nikah. Dan yang keempat ada namanya jinayat. Jinayat itu adalah hukum mengenai pidana dan perdata. Orang mencuri hukumannya apa? Orang melakukan tindakan asusila hukumannya apa, meminum khamar hukumannya apa, itu semua diatur dalam ilmu fikih. Kata musannif di sini, al-buyu' salah satu asya. Jual beli itu ada 3 macam. Maka di sini yang namanya jual beli ini merupakan salah satu usaha, salah satu pekerjaan yang Nabi lakukan. Kita sekecil apapun berusaha mengikuti daripada pekerjaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari ibadahnya ikuti Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Begitu juga tentang berinteraksi dan bermuamalah kepada sesama manusia. Di antaranya dan Nabi bukan hanya sebagai seorang rasul, tapi Nabi juga memiliki jiwa pebisnis, mampu untuk menjual, mampu untuk yang namanya mendapatkan omset dari orang lain. Kita lihat misalnya dalam sejarah Nabi itu ketika di usia-usia muda, apa yang Nabi lakukan? Selain dia melakukan yang namanya mengembala, ya, Nabi mengembala di situ. Ya. Zaman sekarang kita ngikutin Nabi mengembala, misalnya kira-kira susah juga kita mengembala. Nabi apalagi kerjaannya ngajar, ya. Kalau kita gembala nggak bisa, apakah kita bisa untuk mengajar? Saya kira bisa semua orang ajar. Nggak harus ngajar seperti ini.
Apa yang kita ajarkan? Yang kita ajarkan pertama kepada keluarga kita, istri kita ajarin, anak kita ajarin. Itu setidaknya itu. Nah, jadi jangan sampai kita nggak pernah ngajarin orang lain, walaupun itu dalam lingkup yang sangat kecil. Apalagi misalnya Nabi sering melakukan yang namanya jual beli. Nabi sebagai pedagang, Nabi juga sebagai penjual. Nah, maka disinilah kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan, ayyul kasbi atyab, usaha apa yang paling bagus? Apa kata Rasulullah? Amal rajul biyadi, melakukan perbuatan laki-laki dengan hasil keringatnya sendiri. Ya, jadi pekerjaan yang sangat mulia dan sangat bagus adalah pekerjaan yang hasil dari payah sendiri, bukan pekerjaan yang lain sama orang tua, ya sama orang tua. Nanti dalam pembahasan masalah nikah itu salah satunya adalah kita wajib memberikan yang namanya mas kawin. Ya, saya sangat masih teringat orang kalau mas kawinnya aja udah disubsidi sama orang tua, itu kedepannya sulit itu tuh, pasti tergantung sama orang tua. Jadi minimal manistato amul ba'ah, dia mampu untuk apa? Memberikan mas kawin dari hasil jeripaya tangan sendiri. Jadi yang namanya mas kawin jangan minta sama siapa? Sama orang tua. Itu perlu kita kasih pelajaran kepada anak-anak kita. Kalau untuk resepsi ya silakanlah dibantu, ya beli bakso ya dibantu dan selanjutnya. Tapi kalau untuk mas kawin ini adalah usahakan dari hasil kerjaan kita buat orang laki-laki. Ya makanya sering orang kalau misal mas kawinnya aja udah disubsidi sama orang tua, tetapi juga lama-lama ketika hidup rumah tangga minta dulu sama orang tua. Maka kata Rasulullah, usaha apa yang paling bagus? Usaha yang dilakukan dengan tangan sendiri, bukan dengan ledeng, bukan dengan minta-minta. Kita nggak menyalahkan, mohon maaf, orang-orang yang pada minta-minta di mana tuh? Di pinggir jalan, ya. Kalau udah tua renta, kerjaan emang nggak ada, mungkin wajar dia minta-minta seperti itu. Tapi kalau masih muda, ya masih gagah, artinya apa? Masih banyak kok pekerjaan yang bisa diusahakan untuk mendapatkan maisha, untuk mendapatkan yang namanya materi. Jangan sampai meminta-minta itu menjadi pekerjaan yang utama. Meminta-minta itu pekerjaan yang mana? Terakhir kalau memang dia nggak bisa ngapa-ngapain, kerja di sono sini nggak bisa, maka dengan cara itulah boleh untuk tadi. Maka kata Nabi, ya aulia khairun dunya disufla. Tangan yang ada di atas itu lebih baik daripada tangan yang ada di bawah. Dan sepaling utama kita berusaha adalah dengan cara kita melakukan pekerjaan itu hasil jerih payah kita sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang sifatnya mabrur. Mabrur itu jual beli yang baik, Pak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dikasih modal oleh Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, itu luar biasa. Nabi pada saat itu belum memiliki ekonomi yang kuat, dikasih subsidi itu sama Siti Khadijah. Karena Nabi jual belinya benar, nggak kayak kita jual belinya kebanyakan apa? Ambil untung. Modal sekian, untungnya lebih banyak. Untung nggak apa-apa, boleh dalam Islam. Nah tadi maka dikatakan kullu bai'in mabrur, setiap jual beli yang baik bagaimana? La bisyaqi wala khiyanah. Tidak ada yang namanya tipuan, nggak ada yang namanya khianat. Tuh, kalau kita jual beli hendaknya seperti itu. Ya. Jangan misalnya kita jual beli, ya, contoh misalnya kita beli yang namanya baju, ya, baju. Modal kita baju 200.000, kita jual 2,5, ya nggak apa-apa. Tapi ngomongnya beda. Berapa ini baju? Baju 300. Saya aja modalnya aja enggak. Ya, modalnya 2,5. Itu bohong tuh dia. Bohongnya gede. Ngambil untung silakan, tapi jangan bohong. Maka disitulah ketika ada sebuah keuntungan walaupun sedikit, tapi ya, walaupun untungnya sedikit
sedikit, tapi karena memang kita berbuat baik dalam kita bermuamalah kepada manusia, insya Allah disitulah ada nilai keberkahan. Dibandingkan kita usaha bohongin orang dulu, ini harga nggak segitu, kita naikin sampai 10 kali lipat. Emang untungnya banyak Pak, untungnya banyak. Ya, tapi kalau untungnya banyak kurang berkah, sebanyak apapun yang kita dapati pasti apa? Kurang, habis. Itulah tadi yang terjadi. Makanya buat orang-orang yang memiliki usaha apapun ya, khususnya masalah jual beli tadi, dia punya ruko, dia punya warung gitu. Kalau dia jujur dengan jual belinya, insya Allah itu lebih cepat untuk mendapatkan keuangan materi, khususnya adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu secara umum tentang masalah jual beli. Jadi nanti sangat suka sekali ketika ada perbuatan seorang laki-laki dengan jeripayah tangannya dan setiap jual beli yang bagus. Kita pun begitu Pak. Kalau kita punya apa nih? Punya keahlian, punya modal, silakan untuk apa namanya? Jual beli, karena nanti itu melakukan jual beli. Karena tadi yang namanya orang berbisnis, yang namanya orang jual beli, emang lebih cepat apa ya? Lebih cepat kayanya, ya, lebih cepat kayanya. Makanya kalau kaya enakan gimana? Dijual beli. Buktinya Rasulullah, para saking apanya? Saking jujurnya, tidak khianat kepada orang lain, walaupun untungnya nggak seberapa, karena jujur maka hartanya luar biasa. Sampai Nabi menikahkan Siti Khadijah, dan Siti Khadijah itu hartanya udah sampai nggak sampai habis Pak. Semuanya dikasih oleh Rasulullah, kepada Rasulullah dikasih semuanya. Itu menandakan bahwasanya Nabi mampu untuk memanajemen keuangan. Jangan sampai kita modal nggak punya, ya dikasih modal sama orang lain suruh dagang, ya baru habis, baru untung, ya untung mulu tidak dagang. Emang jodohnya bukan di mana, di pedalnya susah juga, mulus enggak, gitu. Al-buyu salah satu asya, jual beli itu ada 3. Pertama, bai'u ainil musyahadati fajaizun, menjual barang yang bisa dilihat hukumnya boleh. Ya, ini kita beli yang namanya aqua, kita beli yang namanya air. Kelihatan ini? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau barang yang kelihatan hukumnya boleh untuk kita beli. Jangan kita beli yang kada kelihatan. Apa contohnya? Sekarang lagi viral nih, Gus Samsudin jual keris yang ada kodamnya. Kodam kelihatan gitu. 5 juta nih keris nih, ini luar biasa nih keris nih Pak, bisa terbang sendiri. Kelihatan gitu? Kan nggak kelihatan. Kodam nggak kelihatan, mahal halus nggak kelihatan. Itu nggak sah jual belinya. Kenapa? Yang namanya jual beli harus kelihatan dengan mata kita, ya. Saya mau jual nih burung saya. Mana burungnya Ustaz? Oh, yang ada nangkring di pohon. Ya, mana burungnya? Kan nggak kelihatan. Nih, saya jual nih lele yang ada di mana? Kolom. Udah nih, perkirakan berapa nih harganya lele yang ada di kolom? Boleh nggak? Belum boleh. Sama aja kita khawatir beli kucing dalam karung. Maka istilah itu sangat apa? Ya, sangat penting sekali untuk kita ketahui. Jangan sampai kita membeli sesuatu tapi kita nggak pernah melihat itu semua. Yang kedua, wa bai'u syai'in mawsufin fi zimmati fajaizun, menjual sesuatu yang disifati pada tanggungannya maka itu boleh. Emang nggak kelihatan di barang Pak? Barangnya nggak kelihatan, tapi kita menjual produk sesuatu, kita tahu itu sifatnya. Ini misalnya ada orang jual beli pakaian baju, kita taruh tuh di deskripsinya, bajunya warna putih, ukurannya ada M, L, XL, gitu kan, motifnya seperti ini, gitu, dan seterusnya, plus harganya ada di situ. Tapi barang kelihatan nggak? Nggak ada. Namanya sekarang online. Maka jual beli online walaupun di zaman Nabi agak ada, karena online baru beberapa tahun sekarang ini, 10 tahun belakangan lah orang jual beli yang namanya online. Boleh apa enggak?
zaman Nabi? Enggak ada. Maka di sini ulama fikih mengatakan yang pertama tadi jual beli yang kelihatan barangnya harus jelas. Yang kedua jual beli yang kita sifati kriterianya. Kriterianya jelas nih. Dan itu orang yang menjual pun ada zimmah, ada tanggungannya. Jadi kalau misalnya barangnya enggak sesuai, maka boleh untuk dikembalikan. Itu enggak apa-apa, ya. Maka hukumnya adalah boleh. Idza wujidat sifatu ala ma usifa bihi, apabila didapati sifat di atas apa yang disifatkannya. Jadi kalau kita tadi mau beli baju, ya, apalagi sekarang semuanya serba online sekarang. Enggak apa-apa itu jual. Yang ketiga, wa bai'u 'ainin ghaibatin lam tusyahad fala yajuzu. Menjual barang yang kagak ada, yang enggak bisa dilihat, maka hukumnya enggak boleh. Ini tadi yang saya katakan. Kita membeli sesuatu sama dengan membeli kucing dalam karung, itu hukumnya nggak boleh, haram. Kenapa? Ada unsur tipu daya di situ. Ya. Kita jual yang namanya kambing. Nih, gue punya kambing nih, kambing gue ada di kebun, lo bayarin. Itu kambingnya belum ada di kandang, ada di mana? Di kebun. Bisa jadi kebun, bisa jadi kambing siapa? Kambing orang, dia cuma ngaku doang. Makanya yang namanya jual beli harus benar-benar ada. Kalaupun nggak ada sifat-sifatnya itu sudah kita ketahui, maka jual beli yang sifat itu hukumnya nggak boleh, ya. Nggak boleh kayak gitu. Wa yasihu bayu kulli tahirin muntafiin bihi mamluk, dan sah menjual setiap barang yang suci yang ada manfaatnya dan itu adalah milik sendiri. Jadi kita nggak boleh jual beli yang sifatnya najis, jual beli yang sifatnya suci bendanya. Kalau jual beli yang namanya najis, hukumnya nggak boleh. Dan mamluk, punya sendiri. Jangan ini barang bukan punya kita jual atas nama kita. Ya, contoh misalnya motor, ini bukan motor kita ini, ya ini motor Bang Musin. Lalu dijual motor orang. Padahal bukan motor kita, bukan motor saya nih. Saya ngakunya motor saya, maka jual belinya nggak sah. Kenapa? Tadi karena bukan mamluk, bukan dia miliki. Nah, sekarang banyak Pak orang menjual benda, tapi menjual barang atau benda, tapi bendanya itu tidak suci, najis. Apa contohnya? Nah, buat apa? Buat pupuk. Kita jual nih tai kambing, kotoran kambing buat pupuk ya, buat pupuk. Boleh nggak? Kalau melihat dari teks fikih ini nggak boleh. Makanya orang itu nggak boleh mengatakan jual tai kambing. Bolehnya apa? Dia bolehnya menjual dari hasil kerja capek dia, ngumpulin tai kambing, ya maka dijual. Apalagi misalnya cacing ya buat mancing, Ya, cacing itu termasuk khobais, sesuatu yang menjijikkan. Ya, kalau misalnya cacing itu ada di tempat najis, ya najis, maka juga nggak boleh menjual cacing. Bagaimana nyebutnya? Saya nggak jual cacing, saya menjual yang namanya makanan ikan. Saya nggak jual kotoran kambing, saya jual namanya pupuk. Walaupun pupuknya terbuat dari apa? Najis. Itu. Jadi jangan sekali lagi kita ngomong saya jual yang namanya kotoran kambing. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena bendanya atau sifatnya itu najis. Wala yasiu bayu 'ainin najisah wala ma la manfa'ata bihi. Tidak sah menjual barang yang najis dan barang yang tidak ada manfaatnya. Nggak boleh tuh kita jual benda yang najis seperti khamar. Ya, cuka yang memang mutanajis, itu nggak boleh. Dan juga menjual apa yang tidak ada manfaatnya seperti kalajengking, ya, semut, binatang buas, ya, itu secara manfaat itu nggak ada manfaatnya. Makanya ada 3 hal yang nggak boleh monopoli, nggak boleh dijual belikan. Apa itu? Pertama adalah yang namanya garam. Garam itu nggak boleh dijual belikan. Kenapa sekarang kita kalau garam beli? Karena udah diapain? Udah dikemas. Kalau mau beli bagaimana? Ke laut sana ngambil. Ya.
Yang kedua ayat nih, ayat nggak boleh di monopoli nih, di bisnis ini nggak boleh, dijual beli nggak boleh. Kenapa kita kalau misalnya ini kita beli? Karena ada mereknya. Aqua mengalami yang namanya proses penyulingan, maka ini yang dijual. Air yang nggak boleh dijual. Tuh, air, garam, sama api. Api pun sama. Makanya kita kadang-kadang kalau orang merokok minta api atau minjem korek. Tapi kenapa korek itu dijual? Karena korek udah masuk dalam sebuah pengelolaan. Tapi sebetulnya secara hakikat nggak boleh tiga hal itu dimonopoli, dijual belikan nggak boleh. Karena itu merupakan yang memang dengan tabarruk, dengan sukarela kita mampu untuk manfaatkan. Ya, nah inilah beberapa jual beli yang kita harus tahu. Yang pertama, jual beli harus jelas, bisa kita lihat barangnya. Yang kedua, kalaupun barangnya nggak kelihatan, sifat-sifatnya kita tahu. Kalau nggak sesuai dengan sifatnya, maka si penjual itu harus bisa untuk memulangkan, bisa untuk mengembalikan lagi tadi. Yang misalnya orang yang beli mampu untuk dikembalikan, orang yang jual pun mau untuk menerima kalau memang tidak sesuai dengan sifat-sifatnya. Dan yang ketiga, jual beli barang yang kagak ada. Jadi kalau barang-barang yang nggak ada jangan kita jual beli. Cincin, dari ini cincin saya nih, berapa ini Ustaz? 1 juta. Lah mahal banget tuh, cincin 1 juta. Iya, ini ada apa nih? Ini ada penariknya nih. Pokoknya kalau pakai cincin ini dagangan laris. Kalau ada cincin ini di jalan kagak ngapa-ngapa gitu. Kenapa? Tadi yang namanya sesuatu gak kelihatan itu nggak boleh untuk kita jual belikan. Para hadirin sekalian, itu 3 hal daripada kita bermuamalah. Jangan sampai ketika ada orang yang sedang melakukan penjualan ataupun pembelian itu tidak memiliki daripada ketentuan jual beli. Selanjutnya, dalam jual beli pentingnya pertama ada bai dan mustari. Bai itu penjual, mustari pembeli. Maka nggak bisa yang namanya transaksi apapun kalau tidak ada kedua pihak. Sama kayak nikah. Nikah itu rukunnya harus ada suami, harus ada istri. Nggak boleh nikah hanya ada suaminya doang. Ini mau nikah sama siapa? Kambing. Ya, orang menjual produk, orang menjual barang, menjual sesuatu harus ada 2 orang tadi, antara penjual dan pembeli. Yang kedua, sigat itu ijab qabul, Pak. Saya jual barang ini sekian kepada kamu. Ya, dari siapa nih? Dari penjual. Pembeli ngomong, saya terima barang ini. Nah, itu harus ada kayak gitu, ijab dan qabul. Kita kalau beli ciki, beli es gitu enggak? Begitu enggak? Nah, secara Imam Syafi'i jual beli kayak gitu enggak sah. Tapi Syafi'iyahnya itu menganggap sah, namanya bai'ul mu'attab. Bai'ul mu'attab itu jual beli yang tanpa ada transaksi. Kita kalau cuma beli makanan, beli minuman, pakai transaksi kayak gitu ribet, Pak. Lama. Nih saya jual barang ini kepada kamu, dia saya terima barang ini. Sama kalau nikah kan? Qabiltu nikaha wa tazwijaha. Saya terima nikahnya dan pulannya, nikahnya dan kawinnya pulana binti pulan. Itu namanya ijab qabul. Maka yang namanya jual beli harus ada seperti itu. Kalau memang jual belinya sifatnya besar, di atas 500.000, 1 juta, maka perlu ada seperti itu. Di zaman sekarang orang itu bukan hanya sekedar omongan, tapi sekarang menjadi kwitansi. Itu kwitansi penting. Jangan sampai orang menjual dengan harga yang memang cukup tinggi, tapi nggak ada ijab qabulnya. Maka itulah bisa perdagangannya tidak sah. Kalau untuk kita beli makanan, beli minuman, itu namanya bai'ul mu'attab, jual beli yang tanpa ada transaksi. Dalam Asy-Syafi'iyahnya itu boleh. Maka kita insya Allah sah nih. Jual beli, nih saya jual, ambil, kita bayar. Kedua, dalam masalah kita jual beli,
Yang namanya kita mau beli Pak, bukan hanya bendanya harus jelas, barangnya harus jelas, nilainya pun harus jelas. Kita beli nasi goreng umpama, ya. Kita beli nasi goreng di sini berapa harganya? 13.000, ya paling mahal 15.000 lah, ya walaupun kata spesial. Tiba-tiba kita jalani ke Pak Ancol, ke tempat wisata, kagak nanya lagi. Udah Bang, satu nasi goreng. Diketok harganya berapa? 50.000. Biasanya kita beli di saku 13.000, beli di sana apa 50.000, gitu kan? Nah itu jual beli kayak gitu, maka kita kalau kemana-mana harus tanya dulu barang yang dijual apa, harganya berapa, baru kita pesan, kita makan. Kadang-kadang kita nggak begitu, kadang-kadang kita gengsi, apalagi sama pacar. Masa orang mau beli, nanya dulu Bang harganya berapa Bang? Kayak kita nggak punya begitu, ya begitu ya. Dulu kalau belum punya istri gitu. Nah sebetulnya bukan mau Pak, emang begitu. Kita yang namanya membeli sesuatu, barangnya kudu jelas, harganya juga kudu jelas. Jangan kayak tadi, kita emang di kampung kita harga nasi goreng 13.000, 15.000, kita samain sama di tempat lain. Diketok dari 50.000. Mana cuma segitu-gitu ya duit kita, ya pulang agak bisa, cuma bayar apa? Makan doang, beli itu berdua lagi berapa berarti? 100.000, nasi goreng 2 bungkus. Nah itu artinya dari pembeli akan merasa kecewa. Kenapa? Karena tadi harganya nggak sesuai di kampung. Nah itu Pak, jadi bukan hanya sekedar barang, tapi juga harus tahu harganya. Itulah supaya antara kita bermuamalah, berinteraksi kepada manusia, nggak ada yang dirugiin. Nggak ada yang dirugiin kalau kita tahu harga dan barangnya. Ini kenapa kadang-kadang kita terjebak dengan itu. Kok kita beli ini mahal banget, nggak sesuai dengan barangnya. Itu tadi, beli nasi goreng hanya 50.000. Padahal nasi goreng di kampung kita paling mahal udah 20.000 kan. 15.000 udah paling mahal. Ini 50.000 kenapa? Karena tadi di awal kita nggak tahu nilainya berapa, harganya berapa. Nah ini perlu untuk kita, karena kita setiap hari pasti Pak yang namanya membeli ataupun menjual. Makanya enak kalau rumah makan itu ada daftar menunya. Nih daftar menu itu jelas tuh. Kita mau beli apa harganya sekian, mau beli apa harganya sekian, itu bagus kayak gitu. Di Alfa itu bagus tuh. Ada apa itu? Harganya. Walaupun di warung kadang-kadang kalau warungnya jujur ya, sekali lagi jual beli yang jujur adalah jual beli yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang warung yang namanya warung, barang-barangnya nggak sama kayak Alfa, nggak sama kayak Indomaret. Alfa sama Indomaret udah ada apa itu? Labelnya, harganya. Punya duit ya beli, nggak punya ya nggak usah beli. Kadang-kadang di warung ada orang pendatang, ya. Dia nggak tahu, diketok aja ke tukang warung, beli es, ya beli makanan, beli roti biasanya 2.000 dijual 10.000 bisa. Dia tuh mentang-mentang bukan orang situ. Nah itu tuh yang terjadi di masyarakat kita. Kita sama siapapun, ya, kalaupun memang harganya segitu kasih segitu. Kalaupun mau ditaikin jangan sampai ngecewain orang lain. Makanya kita kalau kemana-mana mau beli sesuatu nggak apa-apa, nanya dulu, Bang berapa harganya? Ya, supaya apa? Kita ini jelas, kita yang membeli puas, barang yang kita dapatin juga sesuai dengan kebutuhan. Baik para bapak hadirin sekalian, inilah sekilas tentang masalah jual beli. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita membahas tentang masalah riba. Banyak yang kita melakukan riba, apakah jual beli, ya motor masuk ke bawah. Kalau kita nggak punya, kalau kita nggak cash nggak bisa. Kalau kita kredit riba, kalau punya apa di kita harus bayar cash dulu. Itu banyak yang terjadi di kita. Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Apakah jual beli kredit termasuk riba atau ada pertanyaan Pak dari sini? Ustaz, saya mau tanya. Kadang-kadang kayak ada yang COD-an, kayak kurir yang nganter. Kadang-kadang kalau takbiran sampai ke tempat tujuan itu tidak sesuai dengan barang yang dibeli. Kadang-kadang si kurirnya ini tidak tahu menau. Kadang-kadang ada yang ditampar, dibuka,
kumpul sama pembeli. Nah itu bagaimana itu proses hukumnya? Nah itu dia, kurir tugasnya hanya menyampaikan barang, ngantar barang dari penjual kepada pembeli. Kalau mau disalahin, jangan disalahin kurir. Nyalain siapa tadi tuh yang punya Shopee-nya, di Lazada-nya, di Tokopedia-nya, itu yang disalahin. Makanya terkadang pembelian yang sifatnya online dia nggak mau menerima barang return, ya, barang pengembalian, maka dia harus dengan menggunakan unboxing dulu, ya bahasa sekarang ya. Di unboxing, dibikin video. Kalau yang agak cacat, nggak sesuai dengan produk, baru penjual bisa untuk mengganti barangnya. Nah, emang terjadi belakangan ini. Yang diomelin siapa? Kurir. Kurir mah nggak tahu menahu. Dia mah cuma ngapain? Nganter barang. Yang tahu masalah itu antara penjual dengan pembeli. Kebanyakan sih yang kayak gitu tidak ada. Iya, gitu. Barang kita beli apa? Betulnya apa kan ya? Iya, pelampiasan ke kurir aja, jangan salah kurir. Kita sebagai pembeli juga harus apa nih? Iya, harus menyadari satu. Oke, kalau anak kampung kita yang namanya duit nggak apa, nggak bohong ya. Kalau duitnya mahal harganya bagus, kalau duitnya murah harganya, ya barangnya juga nggak berkualitas biasanya. Ada lagi Pak? Ya. Katanya yang tidak boleh dijual seperti air itu, sebagaimana oksigen itu kalau kan kadang-kadang dijual juga. Oh iya, sekarang kita lagi ngirim oksigen nih. Kita ngirim udara tuh, gratis nggak? Gratis, coba kalau disuruh bayar berapa puluh miliar, berapa puluh juta kita harus bayar tiap hari. Kenapa kita oksigen bayar? Karena udah diapain tuh? Ditaruh di tabung. Prosesnya itulah yang kita bayar. Sekarang nih, ya sekarang kita ngirim udara dulu nih. Bayar nggak nih kita? Kalau mau hitung-hitungan kepada makhluknya, bayar lah misalnya 1 menit berapa kali kita mengirim udara? 10.000 aja. Kali 24 jam, kali berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun kita ngirim. Maka Allah tidak memperhitungkan yang namanya udara tadi. Maka dikatakan wa inda'udu nikmatallahi la tusuha. Kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah berikan, tidak akan dihitung. Paling rendahnya, sederhananya masalah udara yang kita konsumsi. Makanya kalau kita lagi sakit, ya kita beli udara begitu mahal kemarin, sampai oksigen overload, nggak ada, dicari di mana-mana. Saking apanya? Orang manusia butuh dengan namanya oksigen. Kenapa kita sekarang oksigen dibayar? Karena sudah diapain? Sudah melalui proses air. Ya. Kenapa kita bayar? Udah melalui proses. Kalau kita gratis ya di laut, di kali, tuh, yang masih asin, yang masih buta,